Isu pelecehan seksual terbantahkan. Sidang Putri Cenderawati, tak ada temuan hasil visum di alat kelamin ibu Putri. Pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan ibu Putri Cenderawati dan Putri Cenderawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Cenderawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Cenderawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Cenderawati. Akan tetapi Putri Cenderawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Cenderawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Cenderawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Cenderawati. Lalu Putri Cenderawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Pertanyaannya, mengapa matinya ada di rumah duren 3 rumah dinas? Apakah dibunuh dulu di Saguling, baru mayatnya dipindah ke Duren 3, lalu di sana pura-pura dibikin tembak-menembak? Lalu kenapa Ferdy Sambo pakai sarung? Pengacara sekarang dia mau mencoba, kenapa pakai sarung tangan? Oh, dia mau pergi main badminton. Supaya tangannya itu tidak tebal karena pegang-pegang apa itu badminton juga, jadi pakai sarung. Tetapi kalau orang mau badminton yang dibawa apa? Stick ala-ala badminton, bukan bawa pistol. Lah main badmintonnya si Ferdy Sambo ini bawa pistol, jatuh pula senjatanya. Mau dipungut oleh ajudan dilarang, karena kenapa? Supaya tidak ada sidik jari ajudan di situ, di senjata itu, supaya tidak ada sidik jari, makanya dipakai sarung tangan. Sidang pembacaan dakwaan untuk Putri Cenderawati telah dilakukan pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Banyak hal terungkap baik dari penuturan jaksa, penuntut umum maupun eksepsi yang dibayangkan kuasa hukum para terdakwa. Salah satu yang ditekankan di eksepsi terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Cenderawati adalah adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Meski begitu, dengan pelecehan seksual ini telah dibantahkan dan dimentahkan oleh JPU seperti tertera di surat dakwaan Ferdy Sambo untuk kasus obstruction of justice. JPU mengungkapkan adanya upaya terdakwa untuk merekayasa rekaman CCTV dengan dalih adanya dugaan pelecehan seksual. Arif Rahmat Arifin diminta menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Cenderawati. Sementara itu, merujuk pada hasil autopsi jenazah Brigadir J yang dikutip di surat dakwaan Putri Cenderawati, terungkap pula bahwa tidak ada temuan sampel sperma dan cairan mani di kemaluan Brigadir J. Dokter spesialis forensik dan mediko-legal dari Rumah Sakit Bayangkara TK Pusdokes Polri mengungkapkan hasil pemeriksaan jenazah termasuk memeriksa sampel swab di penis dan anus di surat dakwaan Putri. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani, ungkap dokter forensik di surat dakwaan Putri Cenderawati. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka imbuhnya. Sejumlah tes lain juga dilakukan terhadap jenazah Brigadir J, seperti tes swab antigen COVID-19 maupun tes kandungan alkohol dan nafsa lewat urin. Dalam kesimpulan autopsi terungkap sejumlah temuan luka di tubuh jenazah Brigadir J, yakni berupa 7 buah luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan dan sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan hidung. Lalu ditemukan pula luka di leher sisi kanan, lengan atas dan kanan, sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api, nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Cenderawati, menekankan adanya rangkaian sejumlah peristiwa sejak tanggal 4 Juli 2022 yang diduga kuat menjadi pemicu terjadinya penembakan Brigadir J. Peristiwa yang dimaksud adalah dugaan pelecehan seksual yang disebut mulai coba lakukan pada 4 Juli 2022
kemudian diulangi lagi pada 7 Juli 2022. Bahkan pada 7 Juli 2022 ini, Brigadir J disebut berhasil masuk ke dalam kamar dan membuka paksa pakaian Putri Cendrawati yang tak bisa memberontak karena dalam kondisi terbaring sakit akibat. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu. Sidang pembacaan dakwaan untuk Putri Cendrawati telah dilakukan pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Banyak hal terungkap baik dari penuturan jaksa penuntut umum maupun eksepsi yang dibayangkan kuasa hukum para terdakwa. Salah satu yang ditekankan di eksepsi terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati adalah adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Meski begitu, dengan pelecehan seksual ini telah dibantahkan dan dimentahkan oleh JPU seperti tertera di surat dakwaan Ferdi Sambo untuk kasus obstruction of justice. JPU mengungkapkan adanya upaya terdakwa untuk merekayasa rekaman CCTV dengan dalih adanya dugaan pelecehan seksual. Arif Rahmat Arifin diminta menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Cendrawati. Sementara itu, merujuk pada hasil autopsi jenazah Brigadir J yang dikutip di surat dakwaan Putri Cendrawati, terungkap pula bahwa tidak ada temuan sampel sperma dan cairan mani di kemaluan Brigadir J. Dokter spesialis forensik dan mediko-legal dari Rumah Sakit Bayangkara TK Pusdokes Polri mengungkapkan hasil pemeriksaan jenazah termasuk memeriksa sampel swab di penis dan anus di surat dakwaan Putri. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani, ungkap dokter forensik di surat dakwaan Putri Cendrawati. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka imbuhnya. Sejumlah tes lain juga dilakukan terhadap jenazah Brigadir J, seperti tes swab antigen COVID-19 maupun tes kandungan alkohol dan nafsa lewat urin. Dalam kesimpulan autopsi terungkap sejumlah temuan luka di tubuh jenazah Brigadir J, yakni berupa 7 buah luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan dan sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan hidung. Lalu ditemukan pula luka di leher sisi kanan, lengan atas dan kanan, sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati menekankan adanya rangkaian sejumlah peristiwa sejak tanggal 4 Juli 2022 yang diduga kuat menjadi pemicu terjadinya penembakan Brigadir J. Peristiwa yang dimaksud adalah dugaan pelecehan seksual yang disebut mulai coba lakukan pada 4 Juli 2022, kemudian diulangi lagi pada 7 Juli 2022. Bahkan pada 7 Juli 2022 ini, Brigadir J disebut berhasil masuk ke dalam kamar dan membuka paksa pakaian Putri Cendrawati.